Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir market koreksi kalau kita bulatkan ke 1% lah ya. Dengan total market cap mencapai di 3,31 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Langsung kita masuk ke chartnya. Untuk kondisi BTC tidak ideal. Kita bisa lihat di sini BTC sayangnya daily close di bawah dari 107.274. Artinya gagal mempertahankan support. Ya, sangat disayangkan sebenarnya ya. Nah, kalau ditanya gara-gara apa bang? Kalau menurut gue bukan gara-gara TA ya, karena kalau TA-nya kita bisa di sini nggak ada resisten apapun sebenarnya ya. Kalau ngomongin soal fundamental atau economic calendar lebih tepatnya ya. Kalau untuk economic calendar tepatnya kemarin tuh juga hasilnya bagus ya, worse than expected untuk USD. USD-nya melemah ya, kita bisa di sini melemah kemarin. Dan ya sebenarnya BTC waktu di jam-jam rawannya itu di jam 9 kurang 15 lah ya, atau kita bikin jam 9 lah ya. Di jam 9 malamnya pun kemarin sebenarnya ya sudah sih ya, sempat turun lagi terus naik lagi ya. Nah, menurut gua ini lebih ke this one. Trump lagi. Ya walaupun untungnya pas segini nggak terlalu parah sih jujurnya. Dan in general lebih parah BTC dibandingkan alts dengan gampang kita lihat di BTCD. BTCD-nya koreksi sampai ke EMA 20 begitu. Jadi corrective movementnya lebih di BTC. Tapi ya apapun itu, at least for now kemungkinan besar ini begitu ya. Di mana Trump baru saja mengancam Jepang akan kena tarif lagi nih ya. Dia mengklaim bahwa Jepang tidak mau membeli beras dari US begitu. Gue juga baru tahu ternyata Jepang beli beras dari US juga ya. Gue kaget ya. Nah, tapi menurut datanya sebenarnya tidak tepat nih kalau Jepang katanya tidak mau mengambil beras dari US. At least datanya menunjukkan bahwa tahun lalu dia membeli 298 juta USD worth of rice. Ya gila juga. 298 juta USD worth of rice. Wow. Sejujurnya gue gak nyangka sih ya. Nah dari Januari sampai April tahun ini sudah beli 114 juta. Begitu. Nah tapi gini. Ini unclear apakah dari negosiasi kemarin Jepang sama US kan itu ada nego ya untuk yang tarif yang kemarin mau diberlakukan oleh Trump ke berbagai macam negara. Nah mungkin dari negosiasi ini ke depannya Jepang nggak mau ambil lagi nih beras jangan-jangan ke US ya. Nah ya setelah itu mereka akhirnya mengancam akan memberikan ekstra lagi tarif. Dan yang seremnya apa ya, dari ya statement dari Trumpnya adalah dia kemungkinan bisa akan memberikan 25% tarif untuk mobil-mobil di Jepang yang akan masuk ke US. Nah, ya US tahu bahwa yang paling penting buat Jepang adalah otomotif mereka kan. Sampai sekarang juga masih paling kuat adalah otomotif mereka. Begitu. Jadi, ya otomotif sama paling mungkin ada itulah ya, si Masayoshi Son tuh apa namanya, SoftBank begitu. Tapi in general ya besarnya sih di otomotif ya. Nah, kalau sampai kena tarif 25% itu akan secara langsung akan berdampak sekali karena pasti harga-harga dari mobil-mobil Jepang yang dianggap affordable, yang dianggap fair price di US akan jadi tidak fair lagi. Begitu walaupun jujurnya sih kalau itu dinaikin 25% kemungkinan masih baru mirip-mirip kayak di Indo ya, karena Indo pajak mobilnya tuh luar biasa. Luar biasa bangke ya. Ya tapi apapun itu akan sangat mempengaruhi sales mobil-mobil Jepang di US begitu. Dan pasti ujung-ujungnya ini minimal mereka mau nego, apalagi kalau mereka diancamnya mobil mereka begitu ya. Ya, ini jujurnya menyebalkan ya. Ya semoga sih ada jalan tengahnya jadi nggak ada lanjutannya begitu, karena ini bisa digoreng menurut gua ya. For now masih belum terlalu kerasa ya. Tapi kalau terus susah digoreng bisa aja membuat market drop lagi begitu ya. Jadi ya semoga Trump jangan aneh-aneh deh. Ya intinya cycle kali ini tuh isinya semoga Trump jangan aneh-aneh gitu ya. Karena kalau dia aneh-aneh ujung-ujungnya ya bikin enak deh ya. Oke, langsung aja kita lihat ke economic calendar. Untuk hari ini dari US kita ada apa nih ya. Untuk hari Selasa tanggal 1 ya. Wah, nggak kerasa nih udah tanggal 1 Juli ya. Juni sudah selesai ya.
Nah, untuk tanggal 1 Juli ini kita ada, waduh, ada Bang Jerome ya. Ternyata ada Bang Jerome speech di jam setengah 9 malam. Lalu ada S&P Global Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI, prices, JOLTS job openings ya. Jadi banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data penting. Tentunya kita nggak perlu bahas lah ya mana yang paling penting. Ya, apalagi kalau bukan Bang Jerome. Ya, semoga malam ini Bang Jerome statementnya nggak aneh-aneh deh ya. Ya malah harapannya mungkin ya mau konfirmasi lagi bulan September mungkin akan terjadi penurunan atau maybe ada surprise bulan Juli ini begitu ya. Nah, ya tapi in general yang kita inginkan adalah jangan sampai keluar statement-statement yang hawkish begitu ya. Oke, itu aja remindernya. Sekarang kita masuk lagi ke BTC. Nah, mumpung kita udah tutup bulan Juni, ternyata Juni kali ini ya, Juni tahun ini positif ya. Jadi kan kalau kita udah bahas di bulan Juni awal kemarin ya, di awal banget Juni kita sudah bahas bahwa Juni ini 50-50, literally 50-50. Jadi 50% merah, 50% hijau. Nah sekarang berarti dengan statistik tahun ini hijau, ini slightly lebih bullish begitu karena jadi perbandingannya gue lupa 6 banding 5 atau berapa gitu ya. Pokoknya udah no longer 50-50 lah gitu ya. Pertanyaannya sekarang Juli gimana nih? Ya, Juli juga mirip-mirip lah. Ya, tapi specifically gue sedikit lupa statistiknya persisnya seperti apa. Nanti deh, mungkin DCWT sesi kedua lah, gue akan lihat lagi lah, gitu ya. Oke, jadi kalau untuk di monthly sih ya not bad ya untuk BTC. Tapi untuk di daily ya masih ada PR. Weekly weekly juga oke, nggak masalah begitu karena ini technically speaking bisa dibilang ini terbentuk suatu higher low untuk di weekly ya. Nah, ya udah sih sekarang tinggal kita tunggu saja apakah ini ya si tarif baru ini atau minimal ribut-ribut tarif ini bisa membuat BTC koreksi sampai ke EMA 50 atau 20. We'll see, we'll see, we'll see. Ya, tapi in general masih oke, tapi tidak ideal gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan lihat dulu di XY. Untuk di XY melemah ya, tapi sayangnya dikasih embel-embel tarif mungkin ya, makanya jadi nggak terlalu membuat risk on asset menguat. Begitu cenderungnya malah antara corrective movement atau cenderung diem lah. Begitu. Paling ada beberapa alts yang mungkin sedikit melawan ya. Mungkin contohnya apa ya yang sedikit melawan tuh? Tadi gue sempat lihat kayaknya ya. Nah, XRP lumayan ngelawan nih kemarin ya. Cardano enggak. Sui, wah ini Sui malah nyaris ngedam ya. BNB juga oke ya. Jadi masih ada beberapa yang oke, tapi ya tetap aja ini nggak ideal karena dropnya dengan apa namanya dengan bumbu tarif lah gitu. Setiap kali di XY drop dengan bumbu tarif, risk on nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya. Nah, BTCD kita bisa lihat di sini mulai mantul di MA20 nih ya. Minimal mulai mencoba mantul untuk hari ini. Kemarin retest. Nah, pertanyaannya apakah ini akan membuat BTCD rally lagi ke atas? Nah, yang serunya satu, kalau sampai BTCD rally ke atas, dalam kondisi apa nih? Dalam kondisi BTC USD-nya turun, koreksi atau enggak? Karena kalau BTCD-nya rally, tapi BTC USD-nya koreksi, nah di situ odds ngedump. Begitu. Nah, itu satu resiko yang cukup menyebalkan jujurnya, yang udah terjadi beberapa kali sebelumnya ya. Sempat ada beberapa juga yang udah ini yang ngomong di komennya, waduh bang, kenapa ya bang? Kok BTC koreksi, alts banyak yang terjun payung gitu ya, banyak yang sampai ke kerak neraka katanya. Ya karena BTCD-nya biasanya rally kok seperti itu. Ya, artinya ya kalau secara fundamentalnya ya itu berarti resikonya sedang ya berkecambuk lah begitu kasarnya ya. Lagi berkecambuk si resikonya maka orang-orang tidak berani mengambil posisi atau bahkan mempertahankan posisi banyak di altcoins gitu. Mereka mungkin akan relokasi sedikit lah gitu, relokasi sedikit dari alts mereka digeserkan ke BTC. At least yang lebih ke smart money ya. Ya karena banyak juga orang yang udah aja kejebak terus di alts begitu ya. Oke, itu aja sih kurang lebih ya untuk makronya ya udah nggak terlalu banyak juga yang kita bahas juga sih karena memang ya udah gara-gara Trump lagi lah kemungkinan ya. Ya sekali lagi harapan gue adalah ini jangan sampai dijadikan bahan gorengan
begitu. Karena kalau sampai dijadiin bahan gorengan lagi ya kita tahu tarif belakangan ini ya seringkali membawa market bisa sampai terjun payung begitu. Tapi at least kalau kita mau lihat dari perspektif yang lebih optimistiknya adalah dengan dengan ancaman Trump tarif ke Jepang, apalagi tarifnya di mobil mereka, ini sebenarnya nggak terlalu drop ya. Ya, gua berharap sih ini mungkin bisa kayak efeknya sama kayak perang Ukraina ya. Awal-awal perang Ukraina kan setiap kali ada konflik baru, setiap kali ada penembakan baru antara ya Rusia sama Ukraina tuh langsung market drop. Nah, tapi lama-lama mulai nggak ngaruh kan. Nah, semoga untuk urusan tarif ini juga udah mulai nggak ngaruh. Karena jujur, gue sih udah bosen ngedengarnya begitu ya. Tarif lagi, tarif lagi, tarif lagi, tarif lagi. Sekarang mulai menunjukkan pelemahannya nih. Apakah efek tarif mulai tidak terlalu signifikan ke market. Karena market sudah bosan begitu. Semoga sih seperti itu ya. Oke, beres itu aja untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke Bali Med. Tetapi sebelum kita masuk ke Bali Med, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu gimana cara tuh mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini sayangnya ya sebenarnya gini sih, kalau lu udah tutup duluan dekat-dekat ke jam 9, ini kan berarti belum kebuka nih ya. Kalau gua sih nggak jadi buka. Kenapa? Karena udah dekat-dekat ke jam 9 kurang 15 tapi masih belum kena juga belum juga kebuka posisinya. Jadi kalau belum kebuka, udah dekat-dekat jam rawan biasanya gua skip sama sekali. Tapi buat lo yang buka ya dan tunggu sampai jam 7 pagi tadi, berarti cut loss sayangnya ya. Selanjutnya untuk posisi spotnya karena ini jebol jadi buy limitnya ada di 106.238 yang confluence dengan MA50, lalu juga ada di MA20 dan yang terakhir di 104.828 itu. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, dia jauh lebih oke nahannya untuk kali ini ya dibandingkan dengan BTC. Dan bahkan dia berhasil bertahan di atas dari MA20. Nah, kalau buat lo yang tertarik untuk buka posisi long sebenarnya bisa nih, karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, lo mau bukanya di mana?
monggo boleh pilih nih karena cukup dekat juga sebenarnya sih ya. Jadi boleh pilih di EMA 20 atau di struktur 2464 karena kemarin terjadi retest di kedua-duanya ya. Nah intinya saat lu udah pilih salah satu di sini, kalau kebuka posisi longnya, kalau sampai terjadi retest kedua ya, karena bisa aja enggak ya. Nah kalau sampai sudah terjadi retest kedua, target TP-nya boleh pertimbangkan di EMA 200 atau 50. Ini yang lebih konservatif, yang lebih agresif boleh di angka 2552 begitu. Ya, tapi gue ingatkan lagi, kalau udah deket-deket ke Bang Jerome yang hari ini akan speech ya, lebih bijak sepertinya jangan begitu. Jangan sampai dipaksakan di speech ya, karena ya kita nggak pernah tahu ya speechnya Bang Jerome nih ya kalau misalkan sama-sama aja kayak kemarin-kemarin lagi ya mungkin nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau tiba-tiba ada surprise ya bisa tiba-tiba volatility-nya nggak ngotak begitu. Ya mending kalau volatility-nya sesuai harapan. Kalau nggak sesuai gimana? Nah itu aja. Tapi kalau memang lu siap dengan volatility-nya, siap dengan resikonya ya boleh aja buat yang agresif. Minimal pasang SL gitu ya. Oke, untuk posisi spot ada di EMA 20 yang confluence dengan 2464, lalu ada juga di 2419 dan di 2363 ya. Oke, selanjutnya wejangan untuk para bukan newbie saja deh, ini kayaknya untuk semua lah gitu ya. Jadi kayaknya ya sebenarnya ini mungkin kalau buat yang udah yang lama sih, yang buat yang udah advance, yang udah sering dengar, udah hafal dengan senario kita mungkin udah nggak terlalu ini ya, udah nggak terlalu perlu karena udah hafal begitu sekali lagi. Tapi ya intinya buat yang belum tahu-tahu deh ya, buat yang belum tahu TCI sampai sekarang ya main scenario kita masih tetap bullish ya, bahkan bullish dari zaman ini drop pun masih tetap bullish nih, dimana orang-orang udah banyak yang teriak-teriak, oh kita sudah masuk ke bear market. Nope, kita masih tetap bullish main scenario-nya. Kenapa? Karena MA50 masih menjadi support. Belum terjadi dua weekly close dan open di bawah dari MA50. Contohnya kayak gimana nih? Ini kayak gini nih. Open close 1, open close 2, udah tamat kalau udah sampai kayak gini ya. Nah, tetapi pada faktanya sampai sekarang di post halving year terjadi open close 2 kali di bawah dari MA50 itu ya. Terjadinya setelah November atau Desember alias sudah beres dari kuartal 4. Sampai sekarang masih 100% seperti itu. Ya, tapi MA50 tetap kita jadikan sebagai safety belt. Gitu. Andaikan nih di sini nih, andaikan di sini jebol terus weekly close open dan close-nya kayak di sini. Tapi posisinya di sini nih, ya, di Juli. Ya udah, kalau seperti itu kita tutup posisi semua. Gitu, ya. Tapi selama itu tidak terjadi, ya main stereo TCI tetap apa? Tetap tunggu sampai kuartal 4 alias November atau Desember. Begitu. Oktober belum pernah kejadian untuk BTC ya. Kalau alts adalah beberapa yang duluan begitu, tapi BTC selalu antara November atau Desember seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan kemarin all time high-nya di November ya. Nah, kita lihat lagi ke cycle sebelumnya, ini di Desember. Yang sebelumnya lagi di mana? Sebelumnya lagi di November, begitu. Jadi belum pernah ada di Oktober, begitu. Tapi ya udah, gampangnya kita bilangnya kuartal 4 saja, begitu ya. Jadi ya sekali lagi walaupun ya kita melihat dengan statistik seperti ini, ya kita tahu 100% sampai sekarang antara November atau Desember, tapi kita tetap punya safety belt just in case jebol, just in case kali ini different dengan statistik yang kuat juga, yaitu MA50 di weekly. Begitu. Jadi ya gue harap ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya orang-orang yang mungkin masih belum tahu main scenario kita apa gitu. Bang, ini gimana ya bang? Di hold aja terus, cut loss dulu, nanti beli lagi di bawah atau gimana bang? Atau gua kayang gitu. Nah, ya ini jawabannya ya. Terus di CA sampai ya antara jebol MA50 dan tutup semua atau ya seperti biasa business as usual seperti 2021, seperti 2000 berapa nih? 2018, 2017 lainnya dekat-dekat soalnya ya. Atau seperti di sini juga di 2013, which is 100% sekali lagi ya. Jadi ya udah gitu aja ya, gua harap buat yang masih belum tahu karena adalah mulai beberapa pertanyaan yang menjurusnya lebih kayak ke oke, bang, pangdukunin bang, ya ini mau kemana besok? Ya, nggak tahu, tapi secara statistiknya ya kuartal 4 begitu ya. Jadi ya balik lagi ya, kita harus mengerti bahwa market itu nggak sama persis dari masa ke masa.
Karena kalau sama purchase ya pasti ya udah gampang banget gitu kan. Ya kayak di sini kan banyak yang udah teriak-teriak di sini, wah udah deh pecah ya, pecah struktur, pecah teori cycle begitu di sini ya. Di cycle kemarin begitu. Tapi pada faktanya nggak kan, naik lagi kan. Ya. Nah, jadi ya lagi-lagi berbeda. Ini kalau kita lihat lagi sama yang sebelumnya lagi lebih ya udah santai aja blow off top, bam, begitu ya. Apalagi yang sebelumnya juga lebih blow off top lagi, begitu. Nah, jadi ada iramanya, sama kayak lagu lah. Lagu kebayangnya sih kalau sama terus note-nya nggak berubah-berubah kan aneh juga kan. Nah, jadi ini kayak ada improvisasinya dari cycle ke cycle. Tapi endingnya begitu. Endingnya kurang lebih sama. Itu antara November atau Desember. Begitu. At least for now. Menurut gua teori cycle lama-lama akan ya nggak ngaruh gitu. Sampai kapan? Menurut gua sekali lagi ini masih spekulasi gua ya. Ini kalau lu perhatiin ya, ini mulai ada teori cycle seperti itu setelah halving. Karena sebelumnya lu bisa lihat di sini, ini randomly BTC ya udah stop aja di sini di Juni gitu ya. Tapi setelah halving, ujung-ujungnya ya dia selalu di situ lagi. Begitu. Ya cycle top dia itu ya di antara Desember atau November. Desember, November, Desember, November dan seterusnya. Begitu. Jadi ya teorinya berarti kan halving sangat berpengaruh terhadap ya teori cycle ini kan. Nah kebayang nanti kalau halving sudah berkali-kali, block reward sudah lebih rendah. Nah ada jadi emphasis ke halving lebih kecil. Karena ya orang ya sudah para miners berharap lebih dari ke fee validationnya aja. Begitu. Nah jadi maybe setelah nggak tahu berapa kali lagi halving kita nggak bisa tahu juga ya. Nah itu akan membuat pecah gitu ya, pecah struktur yang quite predictable ini begitu. Nah tapi selama masih berjalan ya kita manfaatkan begitu. Sampai kapan kagak tahu. Ya itulah hidup kan banyak misteri kan ya. Waduh, wah bisnis begini sampai kapan nih kira-kira bisa maju? Oh ya nggak tahu. Waduh, gue kerja di sini kira-kira bisa sampai kapan ya? Apakah gue bisa sampai ke posisi tertinggi? Nggak tahu. Ya kita harus biasa dalam hidup dengan ketidakpastian. Begitu. Ya makanya gue kadang-kadang suka pengen ketawa sedikit juga gitu kalau ngedengar. Cewek tuh nggak banyak pengen. Cewek tuh cuma perlu kepastian. Masalahnya kepastian itu tidak mungkin gitu loh. Ya. Jadi ya kita harus learn to live with it. Kita harus learn to live with ketidakpastian. Tapi bukan berarti kita jadi nihil, ya bukan jadi orang yang nihilistik. Wah ya sudahlah hidup bakal semuanya kita nggak tahu, capek lah kita nggak tahu besok juga bisa mati atau nggak. Ya jangan gitu juga. Kita still have to do our best, begitu. Yaitu seperti inilah ya. Kalau gua kan Nasrani, ya gua ada cerita. Nah gua nggak tahu nih di saudara-saudara gue Muslim ada cerita yang mirip-mirip nggak? Soalnya kan kita banyak sekali cerita yang mirip-mirip gitu ya, seperti Nabi Musa lah, lalu ya cuma namanya mungkin berbeda sedikit lah, begitu. Tapi ceritanya sama, begitu kan? Nah ada satu cerita di Alkitab yang gue sangat suka, yaitu mengenai talenta ya. Jadi ada seorang tuan kaya gitu ya, dia memberikan ke ininya lah ke apa namanya mungkin ya kalau sekarang tuh pegawai-pegawainya dia lah begitu ya. Apa termnya gue lupa lah spesifiknya ya di Alkitabnya apa gitu ya. Nah mereka diberikan talenta satu persatu ya. Ada yang beda-beda. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 10 talenta, ada yang dikasih 3 talenta dan seterusnya ya. Yang 10 jadi 20, yang 3 jadi 6, yang 1 bersungut-sungut. Dia bilang, wah yang lain dapat 3, dapat 10. Kenapa gue cuma dapat 1? Nggak jelas nih, udahlah. Gue timbun saja. Ya talentanya gue timbun, gue kubur biar nggak hilang. Udah ya. Nah, sampai tuannya balik lagi ya. Yang 10 jadi 20, wah luar biasa ini ya. Pegawaiku luar, bukan pegawai gue spesifiknya apa lupa namanya, tapi ya intinya gue ngomong pegawai lah. Pegawaiku luar biasa dari 10 jadi 20. Ini benar-benar berkenan ya. Yang 3 jadi 6 sama berkenan dan seterusnya sampai ke 1. Yang ke 1 malah komplain. Wah, gimana sih tuanku, yang lain dikasih banyak, saya cuma dikasih 1. Oke. Jadi apa sekarang? Yang nggak jadi apa-apa, saya timbun. Nah, itu akhirnya dihukum kan orangnya itu. Nah ya berarti apa artinya? Kita punya potensi yang diberikan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah potensi yang diberikan Tuhan kepada kita ini ya harus kita manfaatkan, harus kita jadikan sesuatu. Begitu di dunia ini. Begitu. Jadi jangan sampai lo berpikir, karena kita nggak tahu juga, tidak ada kepastian, udah aja gue asal. Nggak juga. Karena lo punya tanggung jawab urusan talenta lo. Karena nggak ada lah orang yang tidak punya talenta sama sekali, pasti ada. Nah tapi pertanyaannya dikembangkan atau tidak, berguna atau tidak akhirnya. Begitu ya. Nah gua harap itu bisa juga menginspirasi lo dari lo yang mungkin ngerasa bahwa bang gue miskin bang, gue duit berapa sih bang,
gue gaji di bawah UMR. Ya sudah, lu jangan targetnya pengen tiba-tiba jadi 9 naga, karena nggak make sense. Jangan, karena gue juga sangat yakin tidak bisa jadi 9 naga. Gitu. Tapi apa? Ya lu udah ada, lu tuh udah dikasih jatahnya sekian. Nah, improve sampai anak cucu lu lebih baik daripada lu. Ya udah, itu udah beres. Lu sudah memakai talenta lu yang sudah diberikan. Lu nggak harus sama persis sama orang yang 10 talenta. Begitu. Ya, karena 10 talenta juga berat lagi gitu sih, tanggung jawab mereka juga berat lagi begitu. Jadi udah fokus sama apa yang kita punya, bersyukur sama apa yang kita punya, jangan bersungut-sungut. Ingat sama orang yang cuma dapat 1 talenta itu. Ya, ujung-ujungnya kalau dia tidak mengembangkan talentanya, dia akan dihukum. Gitu ya. Oke, beres gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.